sobat-sobat Gloria. Saya yakin dan percaya bahwa damai sejahtera dan kasih karunia daripada Kristus senantiasa berlimpah atas hidup kita semua. Di masa prapaskah seperti ini, yang juga sering kita sebut dengan masa retret agung, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan arti daripada pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan salah satu hal yang menjadi identik dengan prapaskah ini adalah pertobatan. Pertanyaannya, kenapa saya harus bertobat? Kenapa kita harus bertobat? Pertobatan itu adalah satu keadaan di mana kita berbalik atau U-turn dari kehidupan kita yang lama, dari dosa-dosa kita, kembali kepada jalur Allah, kembali kepada rancangan dan rencana Allah atas hidup kita, kembali kepada kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik, sebagai image of God. Itu seharusnya pertobatan. Kalau ada putar balik, kalau ada langkah yang diambil untuk berbalik kembali kepada jalan yang benar, artinya kita sempat berada di jalan yang salah. Artinya kita sempat berada di jalur yang salah. Artinya kita sempat melenceng dan keluar dari jalur. Hari-hari gini ada satu istilah yang cukup viral di sosial media, yang saya juga bingung tadinya, yaitu ghosting. Apa itu ghosting? Saya juga bingung tadinya, tapi kayaknya cukup viral kalau lihat berita-berita di media sosial hari-hari ini. Lalu saya coba cari di Google ya, gitu, googling, tanya Mbak Google. Di dunia ini Mbak Google tuh kayaknya tahu segala hal. Saya coba googling dan kira-kira yang bisa saya simpulkan dari ghosting itu adalah satu keadaan di mana kita, saya, atau Bapak, sahabat-sahabat Gloria sekalian, kita semua pernah melakukan satu tindakan di mana kita meninggalkan seseorang yang dekat dengan kita, baik itu sahabat, keluarga, atau mungkin pasangan, tanpa sebab, tanpa alasan, dan tanpa jejak. Menghilang gitu aja. Seperti layaknya ghost gitu ya. Makanya istilahnya ghosting. Dan lalu tiba-tiba kita muncul di kehidupan yang lain, dengan orang lain, dengan kehidupan yang lain, dengan keadaan yang lain. Tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul begitu saja di waktu yang lain gitu ya. Rupanya ghosting tuh kayak gini. Lalu saya coba bayangkan, seperti inilah kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus bertobat? Karena seringkali kita melakukan ini terhadap Tuhan. Kita ghosting terhadap Tuhan. Tuhan sudah rancangan yang terbaik kepada kita, mulai dari di dalam kandungan ibu kita sudah dirancangkan segala hal yang baik oleh Tuhan, tapi di dalam praktek kehidupan kita lebih sering keluar dari jalur Tuhan, meninggalkan Tuhan tanpa sebab, tanpa alasan, seolah-olah Tuhan yang salah. Padahal Tuhan gak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, bahkan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tapi kita seringkali melakukan ini, ghosting daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Kalau dibilang menjauh tanpa jejak, gak mungkin. Tuhan selalu tahu jejak kita di mana. Dan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tapi kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Kita sering melakukan ini, ghosting daripada Tuhan. Kita lakukan kehidupan kita, menikmati keadaan dunia. Menikmati dunia tidak salah, tapi menikmati dunia, hal-hal duniawi yang salah, itulah dosa. Itulah kelalaian dalam hidup kita. Dan ini sering kali kita lakukan. Saya pun sering dalam keadaan seperti itu. Saya lupa siapa Tuhan, saya lupa seperti apa berkat Tuhan, dan saya lupa Tuhan menyertai kehidupan saya sedemikian, tapi saya masih sering melakukan kesalahan-kesalahan dan kelalaian yang menjadi favorit saya. Setiap kali saya juga bertobat, setiap kali saya mohon ampun, tapi setiap kali juga saya lakukan yang sama. Saya masih sering melakukan ghosting terhadap Tuhan. Tidak harus dosa yang berat, kelalaian kecil. Saya lupa berdoa, saya lupa memiliki waktu untuk keintiman dengan Tuhan. Itu sudah menjadi satu hal yang kita jauh keluar dari jalurnya Tuhan yang seharusnya dalam hidup saya. Dan pertobatan mengarah kepada pengampunan dosa. Saat kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita, mohon ampun sama Tuhan, maka pengampunan itu kita peroleh. Masalahnya, seringkali pertobatan menjadi satu rutinitas. Datang ke misa, kita mulai dengan pertobatan, dengan mengaku dosa, dengan kita nyanyi Tuhan kasihani dan sebagainya macamnya. Seperti rutinitas. Tapi apakah itu pertobatan yang benar-benar kita rasakan, mengakui dosa kita? Mungkin belum tentu. Dan hal seperti itu bukan pertobatan. Itu hanya rutinitas. Pertobatan adalah kita datang kepada Tuhan, dari yang tadinya kita ghosting Tuhan, kita kembali ke jalur Tuhan, akui dosa kita betul-betul di hadapan Tuhan, baru kita terima pengampunan dari Tuhan. Dan untuk melakukan pertobatan itu butuh proses pengenalan akan Tuhan juga. Karena bagaimana saya mau bertobat sama Tuhan kalau saya nggak tahu siapa Tuhan buat hidup saya?
Gampangnya saya mau bilang begini, kalau mau bertobat, maka kita harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu apa sih? Ya, hidup dekat, akrab, dan berelasi erat dengan Tuhan. Dan itu harus lewat apa? Pertama, klasik banget, doa. Lalu baca firman. Bukan baca firman sekedarnya, tapi kita baca dan kita renungkan dan kita lakukan. Dan satu hal lagi, dan ini menjadi satu kekuatan di dalam hidup saya juga, yaitu pujian dan penyembahan. Bukan doa dan baca firman tidak cukup, tapi ada situasi di mana kadang kita nggak tahu kita mau baca firman apa, atau kita baca firman tapi kita nggak tahu ini sebenarnya apa sih yang saya baca, saya nggak ngerti. Atau kita doa, kadang-kadang saya juga berdoa bingung mau doa apa lagi sama Tuhan, kayaknya lakuin dosa yang itu aja, mengakuin dosa yang itu aja. Akhirnya sampai pada titik kadang saya merasa, aduh mau doa apa lagi sama Tuhan, mau bilang apa lagi sama Tuhan. Dan di saat saya benar-benar tidak tahu mau ngapain, cukup dengan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu bukan soal menyanyi lagu, tapi apa makna di balik lagu yang mendorong saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Santo Agustinus katakan, Kue bene cantat bis orat. Artinya apa? Bernyanyi satu kali dengan baik dan benar, itu nilainya sama dengan 2 kali berdoa. Artinya saat saya menyanyikan pujian dan penyembahan dengan dorongan betul-betul dari hati dan untuk menyembah Tuhan, maka rahmat Tuhan akan turun atas saya, termasuk rahmat pengampunan. Dengan kata lain, melalui pujian dan penyembahan, saat saya sudah nggak tahu mau ngomong apa di dalam doa saya bisa masuk dalam pujian penyembahan, saya menyembah Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pujian penyembahan saya mengakui dosa saya mengakui kesalahan saya. Bahkan dibantu lewat kalimat-kalimat lagu. Banyak lagu-lagu yang bisa membawa kita kepada pertobatan. Seperti Sentuh Hatiku mungkin, atau lagu seperti Jiwaku Terbuka, lagu klasik, lagu lawas yang memang betul-betul mengarahkan kita untuk membuka hati kepada Tuhan. Lagu seperti Yang Kau Ingini, atau lagu yang cukup tren dibawakan sejauh timur dari barat. Ini lagu-lagu yang bisa membantu kita saat kita udah gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan atas dosa kita. Maka saya bisa perkatakan ini kepada Tuhan lewat lagu-lagu ini. Lewat pujian dan penyembahan saya bisa mengakukan dosa-dosa saya. Bahkan lewat pujian dan penyembahan seringkali saya merasa lebih intim sama Tuhan. So, mari mulai hari ini stop ghosting sama Tuhan. Stop bikin dosa. Yuk kembali kepada pertobatan, kembali kepada gereja, kembali kepada Kristus. U-turn, putar balik ke arah yang seharusnya menjadi bagian hidup kita, yaitu Kristus. Kalau saya bisa merasakan rahmat pengampunan lewat pertobatan saya melalui pujian penyembahan, maka saya yakin sahabat-sahabat Gloria sekalian pun dapat merasakan hal yang sama. Yuk kita perkuat pujian dan penyembahan kita, karena lewat pujian dan penyembahan kita bisa benar-benar dekat sama Tuhan, seperti Tuhan itu benar-benar ada di hadapan kita, seperti saya lagi bertemu muka bicara sama Tuhan. Dan saya seperti sedang mengakukan dosa saya dan memohonkan pertobatan atas dosa saya, seperti langsung di hadapan Tuhan. Itu yang saya rasakan saat saya di dalam situasi pujian dan penyembahan. Dan saya bisa merasakan Tuhan merangkul dan memberikan saya pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.